Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, ada istilah baru, yang pertama siklus dan yang kedua perusahaan jasa. Nah, yang pertama dulu, siklus. Siklus itu artinya alur pencatatan. Nah, sedangkan perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan. Contohnya, usaha laundry, usaha jahit, usaha salon, misalkan usaha percetakan, dan lain sebagainya, yang nanti berupa servis atau pelayanan. Nah, dalam siklus akuntansi yang pertama, itu ada namanya tahap pencatatan. Nah, dalam tahap pencatatan ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, analisis bukti transaksi, kedua, pembuatan jurnal umum, dan ketiga, pembuatan buku besar. Nah, yang pertama dulu ada analisis bukti transaksi. Bukti transaksi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu transaksi. Nah, bukti transaksi itu harus dianalisis sebelum dilakukan pencatatan jurnal umum. Nah, nanti setelah bukti transaksinya dianalisis, maka kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Nah, bukti transaksi dianalisis untuk menentukan posisi debit kredit suatu akun. Nah, setelah nanti sudah bisa nih menentukan yang mana yang debit dan kreditnya, maka kita akan buat yang namanya jurnal umum, lalu akan kita buatkan buku besar atas akun-akun tersebut. Nah, pencatatan buku besar itu digunakan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah. Tapi yang pertama, kita harus kenal dulu nih, apa itu bukti transaksi. Apa saja contoh-contoh dari bukti transaksi yang biasa ada di perusahaan kita. Nah, ini tahap pencatatannya tadi sudah saya jelaskan, ada tahap analisis bukti transaksi, penyusunan jurnal umum, dan posting ke buku besar. Yang pertama dulu ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini terbagi menjadi 2. Ada bukti transaksi internal dan eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang digunakan di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Nah, jadi bukti transaksi ini hanya ada di dalam perusahaan. Contohnya yang seperti apa, Ustazah? Bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Jadi kita ketika ada uang masuk dan uang keluar, itu kita bikinkan buktinya. Nah, supaya nanti dalam proses pencatatan jurnal umum itu enak. Yang kedua, ada bukti transaksi eksternal. Merupakan bukti transaksi yang digunakan di luar perusahaan, baik bukti perusahaan yang dibuat oleh perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Contohnya, nota. Nah, bukti transaksi ini merupakan bukti pembelian atau penjualan barang dilakukan secara tunai. Jadi, jika kita membeli atau menjual barang secara tunai, maka kita bikinkan nota untuk pelanggan kita. Yang kedua, ada kwitansi. Kwitansi ini bukti kalau kita menerima uang. Nah, jadi kita dapat kwitansi kan, biasa kalau kita menyerahkan uang tunai untuk pembayaran apa pada orang lain, itu dapat yang namanya kwitansi. Berikutnya ada faktur. Nah, faktur ini terbagi menjadi 2. Ada faktur penjualan dan faktur pembelian. Faktur penjualan itu merupakan bukti dari terjadinya penjualan secara kredit. Nah, sedangkan faktur pembelian itu merupakan bukti terjadinya
transaksi pembelian secara kredit. Jadi ketika kita membeli atau menjual barang secara kredit, maka kita akan memperoleh yang namanya faktur. Yang berikutnya yaitu cek. Nah, cek ini merupakan bukti atau surat perintah kepada bank untuk mengeluarkan sejumlah uang. Nah, syaratnya jika kita mau punya cek nih di perusahaan kita sudah punya tabungan berupa giro pada bank. Nah, jika tidak mempunyai tabungan yang jenisnya giro, maka kita tidak dapat fasilitas berupa cek ini yang bisa dicairkan kapan saja. Nah, jadi ketika misalnya kalian menyuruh karyawan kalian untuk mengambil uang di bank, misalkan cukup dengan menyerahkan cek ini aja untuk dicairkan. Nah, sesuai jumlah yang tertera pada cek. Oke? Nah, setelah tadi kita sudah mengenali bukti transaksi apa saja yang ada, maka kita analisis dari bukti transaksi tersebut. Nah, dari kegiatan transaksi yang ada pada bukti transaksi tersebut, nanti akan kita lihat akun-akun ini. Jadi nanti jika harta, triple, dan beban itu bertambah, maka dia akan dimasukkan ke kolom debit, dan jika berkurang, maka akan kita masukkan pada kolom kredit. Nah, terus jika akun hutang, modal, dan pendapatannya bertambah karena terjadinya transaksi tadi, maka akan kita letakkan pada kolom kredit, dan jika berkurang maka akan kita letakkan pada kolom debit. Nah, ini nanti penerapannya akan ada pada pencatatan jurnal umum, ya. Nah, jadi nanti pada proses pencatatan ke jurnal umum itu kita akan meletakkan akun-akun yang sudah kita analisis tadi lewat bukti transaksi itu dengan memasukkan ke kolom debit terlebih dahulu, baru ke kolom kredit. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Ustazah. Ustazah sangat berharap jika masih belum dimengerti, ada pertanyaan yang pengen sampaikan kepada Ustazah, agar Ustazah bisa mengetahui, oh di bagian ini nih yang masih belum dimengerti. Oke? Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.